Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis yang penuh dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Cara-cara menghilangkan najis. Jadi dalam agama kita bila ada najis itu harus dihilangkan. Nah, arti najis itu apa? Najis ialah tiap-tiap sesuatu yang kotor lagi menegah akan salat pada barang yang tidak dimaafkan. Jadi kriteria najis itu 3. Yang pertama, bendanya itu kotor. Yang kedua, bila tak bawa sembahyang, benda itu kada sah sembahyang. Kemudian yang ketiga, najisnya itu tidak dimaafkan. Nah itu, bila terkumpul 3 kriteria itu pada sesuatu, itu disebut dengan najis. Nah, kalau tanah apa? Najis lah. Kan tanah itu kotor. Tanah itu najis kada? Belumnya kotor itu belum tentu najis. Lah, tanah itu kotor aja tapi kada najis. Kita misalnya tanah asal suci lah, ada bercampur tahi kucing, tahi kambing, tanah buat dalam kantong, bau sembahyang, sah sembahyangnya. Atau misalnya pian tolak sembahyang Jumat ke masjid, harinya hujan ini pandang licak, soalnya licaknya terperancing ke baju, ke gamis. Nah itu najis lah, itu kada najis walaupun dia kotor. Jadi kotor pun tuh belum tentu najis, tapi kalau najis itu pasti kotor. Hingus kita lilih no, hingus hatan sembayang nih. Hingus tuh kotor tapi kada najis. Jadi orang hingusan nih atau sembayang, sah aja sembayangnya. Nah, jadi najis itu kotor bila tak bawa sembahyang, kada sah sembahyangnya, dan najisnya itu tidak dimaafkan. Nah, sini contohnya seperti air kencing, bahasa kitanya banyu kami, itu najis karena inya kotor
apabila tak bawa sembahyang kada sah sembahyang dan tidak dimaafkan walaupun satitik. Misalnya kita sembahyang pakai salawar, nang salawar itu ada satitik bakas benyok kami kita. Mungkin tadi kah waktu kami di sana kada babasuh pas benyok kaminya karena salawar walaupun satitik. Nah salawarnya itu benajis dipakai sembahyang kada sah sembahyang. Karena sembahyang itu pakai salawar yang lain aja. Itu kan itu ditapas tuh, dibuangin najisnya. Nah itu banyu kami air kencing walaupun setetes itu menempel di pakaian kita. Bila kita bawa sembahyang kada sah sembahyang kita. Atau menempel di kulit kita. Bakas menjapai banyu kami misalnya. Kada dibasuh tangan nih. Tangan ini kalau dibasuh sembahyang. Nah itu walaupun kering sudah najisnya banyu kaminya, tapi kita bekas nyapai banyu kami itu kada sah sembahyang. Air kencing, baik kencing manusia ataupun kencing binatang. Contohnya kami kucing. Kami kucing ada sajadah kopiah misalnya. Banyak bageduhan kucing di rumah, makanya kucing ini kami di kopiah. Tandanya apa? Kita melihat. Atau misalnya kita kadang melihat cuma bau hancing kucing. Nah itu bila kita berkopiah itu sembahyang kada sah sembahyang kita. Berarti tapas kopiah itu. Atau kada sah berkopiah sembahyang sah aja. Nah kemudian contohnya lagi kotoran itu maksudnya lah tahi. Maksud kotoran itu tahi. Baik tahi manusia ataupun tahi binatang. Ada tahi yang boleh dimakan, tahi lalat. Nah, itu halal kita. Nah, tahi manusia atau tahi binatang itu najis. Contohnya tahi manusia, ya tahi manusia bang. Tahi binatang, tahi cacak. Nah, tahi cacak tuh. Misalnya membawa tahi cacak dalam kantong sembahyang, ada sembahyangnya. Atau kadang juga bang bahas istilah atau sembahyang kayaknya cacak leher maka bila ini hanya leher pasti basah nah aja gugur ke baju kita. Nah itu batal sembahyang kita batal karena kita ada benajis di pakaian kita. Nah batal aja sudah sembahyang kita kalau ditarusakan. Jadi pacul banyu dinto pakai baju yang lain sembahyang kalau basah. Menwudunya kada batal, sembahyangnya jangan batal. Nah, tahi kambing, tahi sapi, tahi kuda, tambah aja tahi binatang itu najis. Nah, najis lah. Baik kotoran manusia atau kotoran binatang. Darah tuh najis juga. Baik darah kita ataupun darah binatang. Musia ada aja orangnya bebisul misalnya di ulun pernah bebisul di landau, maka bisulnya merantan sudah nak pacah sembahyang gitu nih. Waktu kita sembahyang tak pacah sorangan bisulnya, maka keluaran darah. Nanah itu darah yang kotor. Nah itu kayak apa sembahyang kita sah. Terus akan sembahyang. Kenapa? Karena pacah dengan sendirinya. Tapi kalau kita hatan sembahyang sambil japai sambil micik tak pacah. Nah itu batal sembahyang. Kenapa? Ada kesengajaan memacah. Tiwasnya japai nah micik itu batal sembahyang karena keluaran darah. Tapi mau pacah sorongan kada kita picik pacah sorangan tuh dimaafkan. Maksud dimaafkan tuh sembahyangnya kada batal. Terus akhirnya sembahyang. Tapi untuk sembahyang, hendak sembahyang ke berikutnya ada kau lagi ya. Dimaafkan tuh untuk sembahyang itu aja. Mau sembahyang ke berikutnya harus dibersihkan itu najis. Saya kalau kena tapihnya jangan dipakai, pakai tapih yang lain. Nah, atau bisa juga kayak ini jarawat gonol jarawat nih, maka ada darahnya jarawat sambil sembahyang aja
tak pecah, wah keluaran darah misalnya, jepai bang, batal sembahyang. Tapi lamun jarang Jepang jarawatnya pacah sorongan, biasanya pacah tuh karena dipicik. Amun bisul bisa pacah sorangan, amun pacah sorangan itu keluar darah, keluar nanah itu dimaafkan, kada batal sembahyang. Tapi kalau dijapai-japai, nah dipicik pacah, itu ada kesengajaan, itu batal sembahyang. Nah, jadi darah itu najis. Nah, dan najis ini kada boleh dimakan. Ya, ada orang-orang non muslim bang itu, bila inya menyembelih hewan, itu darahnya dikumpulkannya, dibekukannya, lalu jadi kayak hati itu padahal darah. Oh, dimasaknya, ini kan kada Islam. Kita udah boleh. Muntah. Nah, muntah itu najis juga. Muntah itu ialah makanan atau minuman yang sudah masuk ke dalam awak nih, tak keluar pulang. Masuk ke dalam awak kita, tak keluar pulang, melewati kerongkongan. Nah, itu muntah itu najis. Jadi misalnya kita muntah muntah haratan sembahyang, muntah orangnya garing haratan sembahyang muntah. Nah, itu najis, itu montong tuh. Batal lah sembahyang. Batal sembahyang. Bau kumur wangi yang bekas-bekas muntah yang dimontong nih, betul bahasa sembahyang. Cuma kada batal, wudunya kada batal, sembahyangnya batal. Nah, apabila muntahnya tuh karena baju, nah bajunya tuh najis, kada boleh dibawa sembahyang. Muntah. Nanah tuh najis juga. Nanah itu adalah darah yang membusuk. Itu nanah. Itu najis juga. Wadi, itu lain nih wadi lah. Nah, itu tulisannya wadi kalau. Nah, wadi itu adalah cairan yang keluar di pangamihan. Nang warnanya tuh kayak putih susu. Dan biasanya itu bagi orang yang berangkatan berat, pekerja berat. Dan ulun pernah mengalami itu, dan biasanya terjadi itu keluarnya setelah kita pakami. Ulun bahari waktu kakanakan ada jawabang kakanakan dewasa ya sudah kan kuitan bohoma. Jadi menyahan karung bani itu mulai menyahan berat benar tuh seorang bani itu. Menyahan karung bani mengatam pas bulik pakami di Jamban mau kami lain di kami imbah keluar banyak kami itu kan bening aja kayaknya keluar pulang cairan nang kayak susu itu. Nah, itu namanya wadi, itu najis juga. Nyanyilah di pangamihan kita tuh nang bisa keluar lah. Kalau banyak kami keluar tuh najis. Tapi kita pangami lah itu najis. Bisa juga keluar di situ wadi, lenyok wadi lah. Itu biasanya orang pekerja berat nih. Itu warnanya kayak susu tuh nah. Ada banyak juga paling cut ya. Itu najis juga, itu najis. Bisa keluar di situ. Nah. Mazi itu najis juga. Mazi itu biasanya keluar karena bergejolak syahwat. Mahayal kah misalnya mahayal nang porno bisa keluar di situ ya sedikit aja jota. Itu warnanya tuh bening aja cuman lincar. Itu najis. Mahayal misalnya keluar itu sedikit. Nah, itu dibasuh kita anak sembahyang lah. Basuh kita anak sembahyang dibasuh. Bila karena cawatnya jangan dipakai sembahyang, itu mazi namanya. Nah, bisa nang keluar di situ tuh mani. Nah, ini orang sudah balik nih. Bisa kalau situ mani. Ya, belum balik nih udah tahu. Nah, itu mani itu suci lah. Ada najis lah. Mani najis kita berataan nih. Kita ini daripada mani berataan. Mani abah kita. Itu mani itu suci. Makanya bila
ada banyu mani misalnya menempel di salawarnya tuh suci, kada najis, boleh dipakai sembahyang. Nah, mani itu ada najis. Makanya di sini kada disebut mani. Kencing tadi, wadi, madhi. Nah, khamar. Nah, khamar tuh najis juga. Yakni minuman keras. Khamar itu terbuat daripada perasan anggur, kemudian difermentasi, dilawasakan, lalu menjadi minuman yang memabukkan. Najis tuh, baik itu narannya khamar atau bir atau minuman beralkohol atau geduk atau oplosan dan sebagainya. Nah itu bendanya itu kan cair tuh najis. Oleh karena itu haram minum khamar, haram minum geduk, haram minum alkohol, haram minum bir, karena itu najis. Walaupun kada mabuk ya. Aku mabuk tuh bila 5 cangkir ya, mun setengah cangkir ini kada mabuk ya. Setengah cangkir kesehirupan kah? Tetap ya haram juga. Ada yang mengatakan dalam riwayat hadis, siapa yang minum khamar, minum bir, minum alkohol, sehirupan aja 3 hari 3 malam ibadahnya kada diterima Allah Ta'ala. Sembahyang kada diterima Allah Ta'ala. Nah, itu kalau yang cair. Kalau yang beku tuh ya kayak sabu-sabu, ekstasi, kecubung dan sebagainya. Ini yang memabukkan dah. Nah, yakni minuman keras. Nah, kemudian yang dianggap najis juga babi. Nah, itu nyata tuh najis mughaladzah ulang. Najis berat. Babi itu seikongan lah, bukan cuma dagingnya aja, apa bulunya, liurnya, darahnya, nyatanya kotorannya, otaknya, apa sumsumnya, minyaknya, tulangnya, seikongan tuh najis babi itu. Nah, atau misalnya, belum lagi anjing. Nah, anjing menjaga buah nuai ini anjay ya. Nah, itu anjing ulang artinya kalau itu boleh lah, walaupun diplesetkan anjing. Nah, kalau bahasa kami kampung namanya koyok, bahasa ulun koyok. Wah, koyok. Apalah tuh ada juga bahasa di lain itu hidupan. Ada kawan betakon nih, mama abah hikam hidupan jelah aja. Iya. Iya, kadang ngerti itu masih hidup aja kalau betakon hidupan lah aja. Iya, madakan kuitan anjing. Nah, jadi babi, anjing itu najis mughaladzah. Jadi kayak pacar amun kita tagatok anjing atau tagatok babi, nah asal sama-sama kering itu kada meninggalkan najis. Contohnya gini, misalnya kita nih kan pakaian kita nih kering, tangan kita nih kering kada basah, kayaknya ada anjing lalu anjing ini soalnya merumpak kita, menabrak kita, berarti juga menabrak bukan lagi ya. Asal awaknya tuh kering, kada basah, kita kering juga kada basah, baju kita kada ada meninggalkan najis anjing. Tapi kalau tangan kita misalnya basah, bekas banyu kah, bekas palu kah, menjapai anjing walaupun anjingnya kering, nah ya mengusut awak anjing. Nah itu berikit nang najisnya itu dibasah. Tangan kita nih bernajis. Maka dibasuh kita tuh dengan 7 kali basuhan air sekali, dengan air yang bercampur tanah, hanya hilang najis mughaladzah. Nah, atau kayak ini, kitanya kering tapi anjingnya basah. Anjingnya misalnya imbah mandinya atau imbah tercampur ke banyu, basah tuh awaknya tuh. Kita walaupun kita kering, asalnya meranjah awak kita. Nah, itu nang najis di awak itu berikit di pakaian kita. Apalagi dua-duanya najis, dua-duanya basah, kita basah, anjingnya basah, berjapaian anjing misalnya. Nah itu ada meninggalkan najis di awak kita, di kulit kita atau di pakaian kita. Tapi kalau sama-sama kering itu kada meninggalkan
najis. Atau anak dari salah satu daripada babi atau anjing, itu najis juga. Misalnya babi nih, baranak kambing. Iya nih juga, rupanya kambing ini memperkosa babi, ulah. Lalu babi betianan. Nah, lalu sekalinya beranak babi nih, anjing, kambing. Nah, itu kambing itu najis. Jujuran toh. Cuman kada pernah bang kita terjadi. Kalau misalnya di akhir zaman gini terjadi babi nih baranak ayam misalnya. Ayam itu najis. Kada boleh dimakan, kada boleh disembelih. Nah, atau misalnya anjing beranak sapi, anaknya ini sapi, maka anaknya ini walaupun sapi najis juga, kan? Atau anak dari salah satu daripada babi atau anjing, atau bisa juga nih anjing lawan babi ini kawin, sekalinya anaknya kelinci, anak kelinci tetap najis juga kelinci toh. Karena mamanya najis lah, karena mamanya najis. Bangkai najis juga bangkai inilah kayak contohnya kayak ini, ayam tuh mati kada bisa sembelih, itu bangkai. Itik mati kada bisa sembelih, bangkai. Sapi, kambing mati, yang matinya kada bisa sembelih, itu bangkai, itu najis. Kada kau dimakan, kada kau dikonsumsi. Bangkai, maginyai, bangkai kucing najis lagi. Nih bangkai daripada binatang yang halal, seandainya sembelih itu halal, tapi karena ia mati kada bisa sembelih, jadi bangkainya. Nah, makanya najis. Apakah lagi lah bangkai dari binatang nang kada halal. Contoh misalnya siapa nih contohnya ya? Ini Muhid misalnya. Nukar panding dari kulit buaya. Kan buaya itu binatang yang kada halal dimakan. Panding ini bos sembayang, kada sah sembayang. Tak bawa najis. Atau misalnya daripada kulit ular, bisa olah panding dari kulit ular. Nah itu kan itu bangkai ya. Tak bawa bos sembayang misalnya panding itu, nah itu kada sah sembayang. Bulu bangkai, nah bulu bangkai itu najis juga bangkainya ya. Najis apa lagi? Bulu bangkai misalnya lah ayam mati kada bisa sembelih, kan bulunya tuh najis juga. Bukan cuma dagingnya tuh najis, bulunya tuh najis juga. Tapi kalau ayam tuh bersembelih ya dengan secara syariat, itu bulunya tuh suci, bulunya suci, dagingnya suci. Kambing, sapi kita bersembelih jangan secara syariat, kulitnya, bulunya itu suci, dagingnya suci. Bulu bangkai, nah, dan tulang bangkai, tulangnya gini najis juga. Nah, dan susu pada binatang yang tiada halal dimakan, seperti susu kucing. Kan kucing tuh kada halal dimakan dagingnya, susunya tuh najis juga. Ada ulun bisi kawan lah bahari, inya kucing ini menyusui, diisapi juga susu kucing tuh. Julun kayak apa rasanya, masin-masin aja. Nah padahal itu kada boleh apa namanya najis. Harimau misalnya bersusu, kalau misalnya siapa ini begaduhan harimau, nyusu di susu harimau najis, udah boleh. Tapi kalau binatang yang halal kayak susu kambing misalnya begaduhan kambing, lalu mengunyut juga di susunya langsung nih, boleh aja. Di sapi misalnya dikunyut, tapi hati-hati ditinjaknya. Nah boleh aja. Tapi kalau binatang yang kada halal seperti kucing, itu susu kucingnya itu najis. Nah, najis.
Nah, pokoknya lah bila binatang-binatang nang kada halal dimakan nih, inya itu ada nang air susunya itu nah najis lah. Nah, ya ada urutan binatang nang kada halal nang setahu ulun aja bang lah. Ya ada nih di lain lah kada di situ disebutkan. Ada sebagian hewan yang haram dimakan ya. Yang pertama nih ada di catatan ulun, katak atau kodok. Nah itu haram dimakan. Dan kada boleh jual lah membunuh kodok. Kodok itu ada binatang yang haram dibunuh. Memair pakai kodok nah kada boleh tak. Ini haram. Kodoknya cacak aja pakai cacak aja ya Allah. Nah. Bekecot tuh haram juga. Bekecot tuh ya nang ada nang di dinding-dinding bisa menempel-nempel di dinding-dinding WC di higa rumah tuh. Itu nah bekecot tuh. Amun orang kada Islam diolah sate. Nah itu padahal itu haram. Udah boleh. Kadal. Amun di daerah kami ngarannya bingkarungan. Di sinilah sama leh. Nah itu kada halal juga, haram. Pinguin ya, pinguin. Itu daerah sini kada ada bang. Di daerah kutub sana di padang es sana, pinguin. Misalnya nak berlibur ke kutub baru itu lah, tetap kelaparan. Tapi lamun terpaksa boleh aja lah. Nah haram yang terpaksa kan tidak makanan yang lain lagi. Nah, cuma ada makanan lain kada boleh. Keong laut, nah keong laut kada halal juga. Ular, nyatanya ular, sawa, kada halal, haram. Kalajengking, haram juga. Bunglon, haram juga. Komodo, ada kawan cuma nangkap komodo di daerah kita nih kan tidak komodo ya lah, kecuali di pulau mana itu. Buaya, tokek, haram. Kura-kura, nah haram juga. Singa, macan, serigala, beruang, gajah, kelelawar, kera, anjing, babi, jerapah, kucing, tikus, tuh binatang-binatang yang haram. Elang, alap-alap, tau lah alap-alap. Iyalah, aneh kah? Kada tahu juga. Burung gagak, burung walet. Nah, burung walet tuh udah boleh juga. Burung hantu, burung beo, burung merak, raja wali, capung itu sesior leh. Laba-laba, semut, ulat. Cuman gini lah, bila ada ulat di dalam buah, misalnya kita metik buah buah jambu. Nangancak tuh kita tamu di dalam lumbuk ada ulat. Ya lah, lombok tuh bila bina borok ada bulatnya. Contoh jambu aja kan, jambu misalnya. Di dalamnya, di luarnya pina bersih aja nih. Lalu kita makan makan. Sakanya kita makan ulat, itu kan bapak, tak bapak. Asal jar kita memakan ulat tuh disertai dengan memakan buah nih tuh. Tapi lamun kita tahu ulatnya, kita pacul sudah daripada buah nih tuh. Kita makan buah, lalu makan ulat. Nah itu bisa tuh kada boleh. Amunnya beumbai lawan buahnya kada bapak ya. Kumbang, haram juga. Belatung, cacing, lintah, kecoa, lebah. Pernah kalian mendengar orang makan pais wangi? Itu kan boleh padahal. Nah kayak inilah. Amonnya wangi itu masih berupa telur. Maksud telur itu belum jadi ulat, belum jadi wangi, masih berupa telur. Itu halal. Dimakan langsung kah, dipais kah, dimasak habang kah, masak kuning kah. Tapi kalau sudah berbentuk ulat atau sudah jadi wangi, itu haram. Haram. Lalat haram juga, larun haram juga. Nah, supaya tahu tuh kita. Nah, kita kembali ke kitab tadi. Air liur yang datang dari paparutan itu haram juga. Misalnya guring nih, beliuran sih.
nang keluar daripada paparutan. Nah itu tuh najis ya. Dan lainnya banyak kayak lagi contohnya, cuman di sini sebutkan anu aja sebahagian aja atau sebagian aja. Sebagian aja. Misalnya ya Bang Jar, kita nih, ini ada pertanyaan. Bolehkah memakan semut yang sudah bercampur dengan makanan dan sulit untuk memisahkannya? Misalnya makanan kita nih ada semut situ mati, memisahkannya ngalih. Lalu kita nih memakan, misalnya wadai, misalnya bercampur, misalnya di situ ada semutnya mati, misalnya memisahkannya ngalih. Bolehlah kita memakan makanan yang bercampur semut itu? Jawabannya boleh Jar, menurut Imam Ramli, jika ia tidak memiliki dugaan hal tersebut dapat membahayakan bagi dirinya. Artinya dimaafkan aja. Atau sama juga kayak ini, kita nih di rumah gula tuh karena menutupinya nih kada rapat, lalu samut masukkan ke gula itu, ada nang mati juga samutnya, banyak samut di situ, maka kita hendak belah banyak teh. Nah ujar guru itu bila hendak belah teh itu kita buati dulu gula dalam cangkir, hanya kita buati banyak. Gulanya berdulu, hanya kita buati banyak. Kan kita aduk tuh, timbulan samutnya ngapung. Nah itu dimaafkan, walaupun itu najis, tapi najis yang ma'fu, dimaafkan. Cuman caranya tadi gitu, jangan berdudi banyu dulu, hanyar gula nang besamut tuh nanya najis mendatangi banyu nang kurang daripada dokola bisa najis, tapi ini apa namanya, banyu mendatangi najis, tapi najisnya yang dimaafkan, nya kadang mengalir di darahnya. Nah gitu, jadi ambil ya samut itu, buang, minum banyunya kan apa-apa. Mengalih nih, membuangi nang apa gula nang banyak samutnya. Jadi ada juga kawan nih, supaya kada di gurongi samut Jar, tulisi aja di atas toples gula tuh garam. Supaya napa samut tertipu Jar. Oh garam, oh kada jadi aku masuki Jar. Memangnya samut bisa baca ya Allah. Nah, sama juga tuh contohnya nih, orang nih bisi bini sudah, cuma ada simpanan pacar, ngarannya siapa? Wati ngarannya, cuman di HP itu tulisannya Budi. Budi tulisannya. Nah supaya kata bini nih, ya tuh kayak tadi samut, supaya kada tahu ini gula, tulisannya uyah jangan. Nah, kan banyak kayak itu tah, dikira bini kawannya Budi, soalnya pacarnya Wati. Nah jadi tadilah air liur yang datang dari paparutan itu najis. Amun liur nang dimontong aja Bang, nah itu kada najis. Semata-mata liur, asal jangan bercampur dengan darah dan najis lainnya ya Allah. Nah, ada juga pertanyaan, orang nih memarah susu sapi, cuma di daerah kita ini jarang banget membagian sapi. Cuma saya tahu hukumnya nih. Orang nih saat memerah susu sapi ya, biasanya kotoran yang menempel di perut sapi itu ikut terjatuh ke dalam wadah tempat susu. Apakah susu di dalam wadah ini itu hukumnya najis kah? Misalnya pian bagaduhan sapi perah, waktu memarah susu tuh, nah ditanai kalau di bawahnya wan gadur. Sekalinya ada kotoran sapi yang menempel di awak ini, sekada banyak ya Bang, tergugur juga terbuat dalam, kada banyak lah, sedikit saja kuripingnya ya terbuat dalam susu nih tuh. Nah itu kayak apa Jar? Nah
Jawabannya tidak najis dan halal diminum karena alasannya hal yang demikian itu sulit untuk dihindari, ngalih dihindari. Tapi lamun banyak lah, ulun pernah nonton video orang nih memarah susu kambing tapi mulai belakang pas di buritnya itu nah harau behira kambingnya mau banyak tabuatan dalam susu itu najis benar itu kada dimaafkan itu. Nah, ini ulun membacakan di lain lah. Bagus ya tahu nih. Hukum hewan mati dalam jebakan. Saya pian nih. Maulah jebakan, menjebak binatang nang halal ya bang lah. Menjebak binatang kelinci misalnya. Menjebak iwak tuh kan biar bangkai halal aja. Ya lah, misalnya pian apa melukah pekolehan banyak situ iwak pupuyu haruan tapi mati, nah itu halal, itu bangkai yang halal seperti ikan di kitab tuh ikan dan belalang ya, tapi belalang di Arab lah, lain belalang di daerah kita. Belalang di wadah kita ini kada halal. Misalnya apa di hutan misalnya maulah jebakan jebakan ayam ya, ayam hutan. Lalu karena sekalinya mungkin kelawasan gak ada diambil soalnya ayamnya mati. Itu ya betul. Nah, itu tidak halal karena matinya itu kada dengan disembelih. Matinya kada disembelih. Tapi ada jar kawan ketujuh nembak burung. Berburu di hutan usah nembak burung. Nah, kalau nembak burung tapi burung yang dihalalkan lah. Nah kayak burung merpati halal tuh. Burung pelipis tuh haram tuh nembak. Tapi menembak tuh bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya pelurunya tuh tajam. Ya dijawabin lah. Orang menembak nih pelurunya tuh tumpul. Tapi karena kecepatan tembakan ini lalu tetap jauh menembus ke awaknya. Itu bisa kada halal. Karena salah satu syarat kita menyembelih itu bendanya tuh tajam. Amunnya pelurunya tuh kada muncul, kada tajam, itu kena kawan bisa mati jadi bangkai. Jadi kalau biasanya ada di daerah kita nih angkat 7 berburu menembak di hutan, menembak burung itu nukar peluru nang tajam nang nuncup ada ya juga. Jangan menukar peluru nang kada tajam. Nah, jadi sebelum nembak peluru tajam tembak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tak kena misalnya gugur misalnya amunnya mati sudah itu tuh halal karena sudah dihukumkan sudah menyembelih walaupun kada karena bulunya. Tapi lamun kita biasanya orang nembak tuh di mana ya sasarannya ya di alar lah. Amunnya nembak di alar tak gugur aja tapi masih hidup. Nah tuh tetap juga kita hendak memati nyembelih pakai lading di bulunya. Nah gitu. Itu berarti melumpuhkan aja di halal tuh. Tapi maksudnya kita tembak misalnya di kepala maksudnya mati, tapi kita sudah dengan bismillah dan dengan peluru nang tajam itu halal aja. Rasanya kayak itu Bang lah. Mun salah kagur halun lah. Rasanya kayak itu. Mengambil kulit hewan dari hewan yang haram sudah tadilah tadi membunuh buaya supaya diambil kulitnya jar. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu kada boleh tetap bangkai apabila dibawa sembahyang misalnya panding dari kulit buaya itu tetap kada sah sembahyang. Ada yang bertakun bagaimana status daging hewan yang memakan kotoran atau najis. Kalau misalnya pian nih beinguan iwak patin
di atasnya molah WC. Bihira biar hari-hari di dimakan patin tahin. Toh ya betul. Mun ulun bisa kada makan lah, bukan karena gair. Nah, halal lah. Nah, itu halal. Namun jika dari dagingnya tercium bau najis, maka hukumnya makruh. Makruh. Ya kan ada orang tuh beternak iwak di atasnya kulungan ayam. Jadi ayam tuh bila bahira dimakan oleh iwaknya tuh. Nah, itu halal lah iwaknya tuh kira dikonsumsi dagingnya. Halal aja. Cuman kalau mempengaruhi dagingnya sampai dagingnya berbau juga, dibersihkan sudah. Tapi masih berbau, hukumnya makruh. Namun ulun bisa kada makan lah gair, walaupun halal aja tuh. Ada jawab pertanyaan, bagaimana hukumnya menggoreng ikan dalam keadaan masih hidup? Tapi iwaknya ini sudah disiangi. Mungkin buntalan apa iwak ini tak guna karena mati. Timbaya ika rinjing, gagah-gagahnya. Nah, itu kayak apa hukumnya? Khilaf ulama aja. Nah, menurut pendapat yang mu'tamad diperbolehkan serta halal untuk dimakan. Misalnya bang dibakar, kan ada riwayat hadis mengatakan kada boleh kita membunuh binatang itu dengan api. Tapi kayak banyak iwaknya masih hidup lalu kita panggang di api, nah itu boleh aja. Karena apa namanya itu binatang nang boleh dimakan. Lain kayak kita lah membunuh semut dengan api udah boleh. Membunuh yang tikus dengan api udah boleh. Membunuh binatang dengan api udah boleh. Tapi kalau tadi memanggang iwak nang masih bergerak-gerak itu kada apa-apa. Kada apa-apa. Ini kayak latupan deh. Nyiksa kodok tuh kada boleh, sudah dibunuh apalagi pakai latupan. Diikat di awaknya atau tikus ya sama aja kan udah boleh ya. Kalau membunuh tikus boleh, cuman caranya dengan menyiksainya kan udah boleh. Ya, udah boleh. Dengan api udah boleh. Nah, makan ikan hidup-hidup, bagaimana hukum memakan ikan yang masih hidup? Hukumnya boleh. Nah, sama juga tadi. Iwak tuh ya ikan deh. Ini misalnya kada dimasak kada. Iwaknya sudah disiangi sudah dibersihkan kotorannya sudah. Cuman bergerak-gerak iwaknya. Langsung dimakan kada dimasak nih. Boleh aja. Karena ikan itu biar mentah kan boleh jadi makan. Asal dibuangin najisnya. Kan tadi kan ada kita sebutkan termasuk binatang yang haram dimakan cacing. Tapi ada pertanyaan, bagaimana hukum mengkonsumsi obat tipes yang terbuat dari cacing? Ada orang mana molah obat gasan penyakit tipes tapi dari cacing. Cuman sudah diremukkan bang cacing itu sudah dikeringkan sudah dibuat dan tablet. Ada orang menjual. Nah, itu kayak apa hukumnya? Misalnya ada orang kena penyakit tipes, bolehlah mengkonsumsi obat itu yang terbuat daripada cacing gitu. Jawabnya diperbolehkan. Begitu pula obat-obatan yang berbahan najis lainnya dengan syarat, ada syaratnya. Kalau tidak ada lagi obat-obatan yang suci yang lebih manjur selain cacing tersebut. Tapi berdasarkan rekomendasi dokter juga atau informasi yang diyakini kebenarannya. Artinya harus batakun jualan dokter. Dokter nih kada apa-apa nih, kada membahayakan ini bagi kesehatan, nah kada apa-apa. Nah, ada ngarannya kopi luwak. Luwak itu binatang apa ya? Musang. Ada namanya kopi luwak atau kopi gajah. Itu ya betul. Ya ini ada orang di kebun kopi. Inya kan perlu lagi mau pahi orang mau teki kopi itu. Imbah bagaduhan musang nya 5 ikong di lapas ya di padang kopi itu.
Jadi musang tuh memakan nih kopi itu nyemak mau musanginya kada memakan kecuali kopi yang sudah masak. Kan nah mantainya udah makan udah masak dimakannya di kopi itu ditagoknya. Sakanya diisukannya bera banyak bera. Jadi ampun kebun kopi itu tahi musang tuh pernah diambil sampai beisukan. Nah lalu dibersihkan. Kan kopi itu kan bijinya kalau diambil nanti ditutup diolah kopi itu bijinya. Adapun dagingnya daripada buah kopi itu dimakan musang, cuman musang ini makan lawan biji-bijinya ditaguknya. Lalu bahera kayaknya. Nah, lalu oleh petani kopi diambillah tahi musang itu banyak kayak tahinya. Lalu dibersihkan, dibuangin kotorannya, tertinggal bijinya masih utuh. Bijinya kada hancur. Nah, itu hukumnya bijinya tuh mutanajis, benda nangkanan najis saja. Bila dibersihkan hilang najisnya. Nah, lalu sudah bersih, kada ada lagi kotorannya, ditutup diolah kopi. Lalu diproduksi, lalu ditulisi kopi luwak ya atau kopi musang. Nah, dari tahi musang artinya tapi sudah dibersihkan. Nah, lalu kita gula kopi. Nah, pakai kopi itu boleh aja. Jangankan itu kopi dari tahi manusia gitu. Boleh juga. Kalau misalnya anak makan kopi makannya kopi sampai behera, behera biji kopi. Tapi kan bijinya itu kan hancur. Bersihkan biji kopinya tuh biasanya kan dibersihkan, ditutup. Iya. Mengampun kan. Nah, cuman yang ada tuh kopi luwak pang. Kopi dari tahi luwak pang. Nah. Nah, sama juga yang perlu disampaikan bila ayam loh, misalkan melihat ayam bentalo atau itik bentalo, kucing udah bisa bentalo. Ayam tuh, perhatikanlah bila inya tuh keluar hintalonya tuh. Ini biasanya tak. Ya pada tahu enggak bentalo aja. Pas keluar tuh nah, kita perhatikan inya keluar hintalo tuh ada waktu tuh cairan licin, pelumasnya. Nah itu najis. Lalu menempel di kerongkong hintalo. Lalu kering ya kalau kan ada lagi pang licinnya sudah kering. Ada itu najis. Lalu dijual di kios-kios hintalonya tuh. Nah jadi nang bagusnya itu bila kita hendak menjarang hintalo, kita basuh dulu hintalonya. Basuh kerongkongnya, nah kita membuangi najisnya. Kan itu kan menempel di situ cairan nang licin tuh deh, nang bakasinya keluar dari lubang mulutnya tuh deh. Itu kan najis tuh. Nah kita bersihkan hintalo tuh. Hanya kita berang kulkas. Jadi lah hendak menjarang kita kada dibasuh lagi. Atau misalnya buat jurang kulkas tapi hendak menjarang dibasuh. Janganlah mengambil di karataan ayam, bisi-bisi ayam mengintal. Langsung sudah melanggar penganu pancing bisi baju langsung buat dalam situ. Maka bernajis saya itu baju sepancian tuh karena nang di korongkongnya tuh ada najis, nah bernajis. Ika ada apa-apa ngelamun pacangan nyakan di dalam juga hintalo tuh. Nang khawatirnya kayak ini kalalasan menjarang 2 jam menjarang pecah hintalo itu. Maka bila pecah hintalo itu kan bajunya tadi bernajis masuk kain banyu itu ke dalam hintalo nang pecah itu maka bernajis hintalo itu. Maka bila makan hintalo itu makan najis, makan haram. Atau kayak ini aku kan lebih jarang hintalo aja. Aku biasanya makan hintalo tuh hintalo badadar. Tapi hati-hati juga. Bila hintalo hanya mengambil di karataan atau nukar di warung, mungkin orang kadang basuh juga. Anggap hintalo kadang basuh. Waktu memacah kan mangkok biasanya. Biasanya dipacah dulu kalau udah sebelum mau ya waktu memacah tak. Amun lihai, amun kada lihai, karungkongnya itu titiannya gugur ke situ juga. Maka
Maka diaduknya kalau dibuangi ya. Oh, diaduknya kalau ada bang, kada karungnya barataan bang, nang titilannya tuh nah, kurus itu bernajis sang hintalu itu. Kenapa? Karena karungnya tadi bernajis luarnya. Amunnya lihai ada apa? Bilang macam hintalu kada pernah karungnya terbuat, iya lihai, kada apa selamat mungkin kada lihai. Tak guguran karungnya tuh walaupun sedikit nang bernajis tuh ke dalam hintalu itu, oh diaduk buati uyah, buati piksin, buati tomat, buati apa bawang jahat, bawang habang itu kan bawang jahat, bawang merah, bawang baik itu kan bawang putih. Nah, diaduk pada najis tuh karena korong-korongnya tadi, walaupun diambilnya korongnya tadi, buangnya, tapi kan sudah menyentuh tadi ke hintalu tadi. Lalu usahanya dirinjing, maka minyaknya tuh najis juga. Tontong sudah menyangain talon kan bila makan hintalu itu tak makan najis. Betul lah, minyaknya ini ulang gesan namanya iwak wadi ulang. Nah iwak wadinya tak makan najis pula karena minyaknya deh. Betul ulang. Menyayangi minyak tadi yang hanya sayangnya buat dalam wadah. Kena esok hendak yang ada orang pakai minyak itu ulang. Nah, sabulan ngintunya minyak sabulan tuh makan najis terus. Gara-gara tadi sepele, jadi apa? Kalau ngomongin talu kan dibasuh. Waktu memecah ada lihai. Nah, jadi nang selamat itu bila nukar hintalu di warung, ambil di karataan, dibasuh kalau ngomongnya itu dibuangin nang bakas liir ingin nang keluar dari kalimot ayam tuh nah. Itu dibuangi, dibersihkan dengan air. Hanya bisa anak makan uang kalungkungnya kali ini apa juga. Sudah dibuangin najisnya. Nah itulah. Ini kan kita nih hari-hari ini bisa tetamu yang hintalun itu. Cuman caranya kayak apa? Nah, kalau yo, baik ilmu ya Allah. Nah kayak itu. Maka bila tak makan najis itu makan haram. Bila tak makan yang haram nih ujar Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makan yang haram, makan neraka. Nang nyatanya dulu sakulah kada pendapatan kenapa makan haram hari-hari. Hujan kada pernah becucuntan jar, kada pernah mengorupsi, kada pernah makan babi, tak makan najis. Dari karung hintalu nang kada dibasuh tadi. Nah, awas leh malam ini leh. Ya kada apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat dibaca, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi